Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bimbingan Konseling kelas PI 4E akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Bimbingan Konseling. Untuk materi pertama mengenai sejarah bimbingan dan konseling secara umum akan disampaikan oleh saudari Putri Nur Azmi dan Noviani. Dan untuk materi kedua mengenai sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia akan disampaikan oleh saudara Ridwan Alfian dan Nurul Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Azmi NIM 11920202187 akan mengulas kembali tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling secara umum. Menurut Bimo Walgito dalam Anas Salahuddin bahwa bimbingan dan penyuluhan atau yang saat ini dikenal sebagai bimbingan dan konseling merupakan suatu ilmu yang baru bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Bila ditelusuri, bimbingan dan penyuluhan itu dimulai pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Gerakan ini mula-mula timbul di daerah Amerika Serikat seperti Franz Persson, Jesse B. Davis, Elie Weaver, John Brewer, dan sebagainya yang mempelopori bergeloranya bimbingan dan penyuluhan. Sehingga masalah ini berkembang dengan pesatnya. Secara singkat, sejarah bimbingan dan penyuluhan itu diuraikan sebagai berikut. Pada tahun 1908 di Boston, suatu biro yang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi kerja didirikan oleh Frank Persson. Dia mengemukakan istilah atau pengertian vocational guidance yang meliputi vocational choice, vocational placement, dan vocational training untuk memperoleh efisiensi dalam pekerjaan. Dia pun mengusulkan agar masalah vocational guidance dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dengan langkah ini, dapat kita lihat bagaimana masalah bimbingan ini mendapat perhatian yang begitu jauh oleh Frank Persson. Dan pada tahun 1909, Frank Persson mengeluarkan buku yang mengupas pemilihan jabatan, dan pemilihan jabatan ini kelak menjadi salah satu aspek yang penting dalam bimbingan dan konseling. Jesse B. Davis bertugas sebagai konselor sekolah di Central High School di Detroit. Mulai bergerak dalam bidang ini, baik mengenai masalah-masalah yang ada dalam pendidikan maupun dalam bidang pemilihan jabatan. Dan pada tahun 1910 sampai 1916, dia memberikan kuliah mengenai bimbingan dan konseling. Kegiatan serupa pun dilakukan oleh Elie Weaver di New York, John Brewer di Universitas Harvard. Itulah sebabnya keduanya dipandang sebagai perintis dalam bidang bimbingan dan konseling. Pada tahun 1913, didirikanlah salah satu perhimpunan di antara para pembimbing. Baik, saya Noviani Koswara. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Putri Nur Azmi tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya. Uraian mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling ini lebih spesifik diungkap oleh Imron Fauzi 2008. Dia menyebutkan bahwa gerakan bimbingan di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keanekaragaman latar belakang siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri. Pada tahun 1998, Jesse B. Davis, seorang konselor di Detroit, mulai memberikan layanan konseling, pendidikan, dan pekerjaan di SMA. Lalu pada tahun 1907,
dia memasukkan program bimbingan ini ke sekolah tersebut. Nah, pada waktu yang sama, para ahli juga mengembangkan program bimbingan ini. Para ahli tersebut diantaranya Ellie Whipper, Vance Parsons, A.G. Williamson, dan Carl Rogers. Ellie Whipper pada tahun 1906 telah menerbitkan buku yang berjudul Memilih Satu Karir dan membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York City. Komite ini bekerja aktif membantu anak-anak muda untuk menemukan kemampuan dan belajar dengan cara menggunakan talenta mereka untuk memastikan pekerjaan paling tepat untuk masa depan mereka. Dan Frank Parsons yang dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education, dia mendirikan Biro Pekerjaan di tahun 1908 di Boston yang bertujuan membantu siswa dalam memilih karir yang didasarkan atas proses seleksi secara ilmiah dan melatih guru untuk memberikan pelayanan sebagai konselor. Program bimbingan yang terorganisasikan mulai bermunculan dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP sejak tahun 1920-an dan lebih intensif lagi di jenjang SMA dengan pengangkatan guru BK yang khusus dipisahkan untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Titik disinilah era dimulainya difungsikan disiplin kelengkapan daftar hadir selama 1 tahun ajaran dan tanggung jawab tentang administrasi lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua, peran bimbingan dan konseling lebih tertuju kepada masyarakat, lebih-lebih kepada tentara yang baru datang dari medan perang dan akan kembali lagi ke masyarakat. Demikian, ini merupakan bukti bahwa bimbingan dan konseling yang sekarang merupakan tindak lanjut dari apa yang telah diperjuangkan oleh Frank Parsons. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alfian, nomor induk mahasiswa 11920200200. Di sini saya perwakilan kelompok 1 bimbingan dan konseling itu yang akan membahas mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, sebelumnya bimbingan dan konseling ini sudah ada sejak pada zaman penjajahan gitu, sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tetapi belum ada profesionalitas yang mumpuni di dalam hal bimbingan dan konseling gitu. Hanya saja membentuk potensi-potensi anak-anak peserta didik untuk apa? Untuk memantik semangat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu khususnya. Dan bimbingan dan konseling ini tidak jauh dengan ada yang di Amerika Serikat gitu. Kenapa? Karena pendidik-pendidik ataupun profesionalitas yang ada di Indonesia ini mempelajari bimbingan konseling itu di Amerika gitu, melakukan pembelajaran yang pada akhirnya ketika studi pembelajarannya beres, mereka pulang ke Indonesia dan mengamalkan nilai-nilai tentang ilmu pengetahuan bimbingan dan konseling itu sesuai dengan apa yang ada di Amerika gitu. Nah, adapun di sini ada fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Ada beberapa poin gitu. Ada yang pertama ada fase sebelum kemerdekaan. Nah, pada masa ini bertepatan dengan masa penjajahan gitu, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, tugas bimbingan dan konseling ini apa? Mengerahkan semua siswa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan apa? Dengan cara dibimbing, dipantik semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Itu bimbingan konseling di dalam tahap fase sebelum kemerdekaan gitu. Nah, langsung ada fase dekade tahun 1940. Pada dekade ini bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan gitu. Misalnya apa? Misalnya pada saat dekade bimbingan konseling pada dekade tahun 1940 ini melakukan pemberantasan buta huruf
buta huruf. Dengan cara apa? Dengan cara membimbing orang-orang yang belum bisa membaca, kemudian dia dibimbing, diarahkan, yang pada akhirnya mereka itu bisa membaca gitu. Itu pada dekade tahun 1940. Dan lanjut kepada dekade tahun 1950, dan ini sudah mengalami kemerdekaan ya Indonesia gitu. Pada dekade ini pendidikan menghadapi tantangan besar gitu, yakni memecahkan masalah-masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia pada masa itu, yang pada akhirnya bimbingan konseling melakukan suatu terobosan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat siswa-siswa peserta didik yang pada saat itu bisa berprestasi gitu. Karena mau tidak mau ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan, itu adalah suatu ujung tombak bagi kemajuan bangsa negara Indonesia, atau bisa dikatakan ujung tombak kemajuan suatu negara gitu, yang khususnya Indonesia. Jadi bimbingan konseling setelah melakukan pada tahun 1940 itu memberantas buta huruf, kemudian tahun 1950 itu melakukan perubahan-perubahan gitu, dengan cara ya dibimbing dan diarahkan gitu. Supaya apa? Supaya Indonesia ini khususnya mengalami kemajuan-kemajuan dan setiap anak bisa mengembangkan potensi-potensinya, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjut kepada Teh Nurul Istiqomah. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon ampun bila ada perkataan yang kurang santun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Ridwan Alfian, yakni mengenai fase-fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah dekade tahun 1960. Pada dekade ini terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi, yakni seperti lahirnya jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP tahun 1963, kemudian lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas tahun 1964, dan ketetapan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Pada fase ini, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling, maka dibukalah jurusan bimbingan dan penyuluhan, yang mana jurusan ini pertama kali diterapkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka digantilah namanya menjadi lebih spesifik, yaitu psikologi, seperti yang kita kenal saat ini. Jadi kemudian dengan keadaan ini dapat memberikan tantangan besar bagi keperluan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi pada dekade 1960-an ini, meskipun ada gejolak politik, yakni terjadinya pemberontakan G30 SPKI, tetapi juga merupakan lembaran baru bagi Indonesia karena lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, yang mana Orde Baru ini meluruskan dan menetapkan serta menegakkan kembali sistem pendidikan nasional, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi bimbingan dan konseling untuk menyempurnakan sistem pendidikan Indonesia. Dan tahun 1960-an ini lahirlah jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya ada dekade tahun 1970. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Dekade ini lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajar. Pada dekade ini, bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Melalui upaya ini, semua pihak telah merasakan apa dan bagaimana bimbingan konseling itu. Jadi, pada dekade tahun 1970 ini, lahir kurikulum 1975, yang mana kurikulum ini untuk mengintegrasikan, mengayakan bimbingan dan konseling pada tiap tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.
Dan pada dekade ini juga lahir organisasi profesi guru BP yang dinamakan IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Selanjutnya, dekade tahun 1980. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional, baik itu profesional dalam layanan, sistem, pengelolaan, dan organisasi. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai pemantapan tersebut, di antaranya penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, penataan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, dekade tahun 1980 ini lebih mengarah kepada profesionalisasi yang lebih mantap. Pada saat itu, profesi konselor secara legal, formal, telah diakui dalam sistem pendidikan nasional. Konselor sekolah atau guru, bimbingan, dan konseling merupakan profesi yang sudah diakui keberadaannya di sekolah. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 yang mengatakan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru pemegang sertifikat pendidikan. Kemudian, periode menuju era lepas landas. Kehidupan manusia pada era ini menuntut setiap individu supaya lebih mandiri dan disiplin serta berintegritas. Kemampuan ini diharapkan dapat memicu orang untuk berpikir lebih dewasa dan dapat menyelesaikan masalah pribadi dengan cara-cara yang mencerminkan sikap kedewasaan bukan dengan jalan pintas. Itulah beberapa fase-fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, bimbingan dan konseling di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan nama. Seperti pada kurikulum 1984, semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK sampai dengan sekarang. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Sekianlah sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Dan sekian pula yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.